Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Abid? Alhamdulillah sehat sehat. Kita ya. tampil lagi nih. Kita tampil lagi sesuai janji ya. Sesuai janji. Kita tanyakan dulu kabarnya. Apa kabar Sobat Semesta? Gimana, sehat ya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga Ya, semuanya mantap. ya. Kita berjumpa kembali di ini mungkin sesi episode Ketiga ya. ketiga ya. Ketiga. Sesuai dengan yang kita janjikan Ya. kemarin akan membahas tentang pengujian Ya. mutu bibit Mutu bibit tanaman hutan. Bibit tanaman Ya. hutan. Sobat Semesta, bagi yang pertama kali menonton podcast ini, kita sudah episode ketiga. Episode yang lalu kita sudah menjelaskan tentang perbenihan tanaman umum hutan. secara umum, kemudian mutu bibit, Mutu benih, tanaman mutu hutan, benih. kemudian juga sumber benih tanaman kelas hutan. benih. Jika yang belum menyaksikan podcast yang 2 terakhir itu, silahkan dikunjungi aja channel kami ya di Semesta Menghijau ya, di channel YouTube kami. Ya, mungkin kita langsung aja. Mas Abid ya. Ya, siap. Kita berbincang terkait dengan mutu Bibit. pengujian mutu bibit Pengujian tanaman mutu bibit hutan. tanaman hutan. Ya, Kira-kira pengujian itu kalau dari maksud dan tujuannya apa itu kira-kira? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya. Tetap semangat Ya, tetap semangat dimanapun Anda menyaksikan Dimanapun ya. menyaksikan ya. Siang, malam, pagi ya. Pagi. Mudah-mudahan ini jadi teman Sobat Semesta ya. Di setiap kesempatan lah. Di setiap kesempatan. Bisa juga pengantar tidur. Ya, mengikuti aktivitas harian. Aktivitas harian ya. Oke. Baik, Sobat Semesta. Jadi kemarin tadi sudah disampaikan pengantar oleh Pak Oik ya. Kita sudah mendiskusikan sebelumnya kaitan dengan mutu benih, Ya. Perbenihan juga secara umum, kemudian kaitan dengan kelas sumber benih. Ya. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang mutu bibit. Mutu bibit ya. Mutu bibit tanaman hutan. Mutu bibit tanaman Nah, hutan. baik. Ya kita ini suasananya agak Berbeda ya. Berbeda nih. Mungkin ini sedikit agak di hutan ya. Ditanam. Di pekarangan. Ya, Pekarangan. Baik, sahabat semesta. Jadi kaitan dengan mutu bibit ini juga bagian dari hal yang sangat penting ya. Ya. Karena kalau kita kemarin kaitan berbicara dengan sumber benih, kemudian mutu benih itu berbicara kaitan dengan mutu genetis. Ya. Nah, artinya dari benih-benih yang kita peroleh dari sumber benih itu kan belum tentu juga ketika kita kecambahkan, kemudian kita semaikan itu memiliki keseragaman yang sama. Ya. Meskipun dia dari sumber benih yang sama. Betul. Ya, meskipun juga sudah melalui proses pengujian. Ya. Karena ya tadi kalau namanya juga ujian itu kan terus bertahap ya. Ya. Semakin diuji semakin bagus, artinya keberhasilan itu pun juga artinya bisa lebih lebih baik lagi. Iya. Nah, artinya keseragaman itulah kemudian nanti dari pengujian mutu bibit itu kita peroleh, oh ternyata dari benih yang sudah kita peroleh dari sumber benih, kemudian diuji mutu benihnya, kemudian mutu bibitnya seperti ini. Iya. Gitu. Kan tentu masih ada variasi ya. Ada variasi. Di mutu benih itu hasilnya nanti juga pada saat dikecambahkan itu variasi juga. Variasi Makanya juga. perlu standar. Ya, ada perlu standar. Masa setelah standar itu nanti dilampaui, makanya perlu pengujian. Perlu bibit. pengujian itu bibit. Nah, sehingga bibit itu juga perlu dilakukan pengujian. Ya. Nah, di manakah langkah pengujian ini dilakukan? Ya, itu. Nah, tentunya kalau bibit kan sudah ada di posisi di persemaian. Dan persemaian itu milik siapa aja? Nah, persemaian itu bisa milik perorangan boleh, milik koperasi boleh, milik Oke. BUMD boleh, milik BUMS juga boleh. Ya, oke. Gitu. Jadi semua bibit yang mau diedarkan Diedarkan. itu perlu uji mutu bibit. Oke. Makanya nanti dia di ujung dari proses mutu bibit ini akan keluar yang namanya sertifikat mutu bibit. Sertifikat mutu bibit. Mutu bibit Oke. gitu. Ya memang nanti ada pengelasan ya. Ada pengelasan. Ada pengelasannya nanti tergantung sertifikat mana standar yang dilampaui Ya, karena mana ada standar. beberapa standar nanti Ya, mungkin setelah betul. ini kita Ya, uraikan. diskusikan. Oke. Oke. Boleh kita lanjut ke mungkin ada apa aja nih kalau di pengujian mutu bibit ini? Nah, seperti Yang perlu halnya diperhatikan. juga seperti halnya mutu benih ya. Jadi kalau mutu bibit itu tetap dia juga
harus ada mutu genetis dan ada mutu fisik fisiologis. Ya. Kalau mungkin mengingatkan kalau yang di sumber benih itu ada kriteria umum dan khusus juga. Nanti di sini juga ada. Di sini ada juga. Okay. Jadi kalau mutu genetis tetap dia harus memperhatikan bagaimana asal usul benih itu didapat untuk memproduksi bibit tersebut. Ya. Asal usul itu nanti kaitannya dengan sertifikat sumber benih. Kalau yang sudah disertifikat. Makanya nanti di dalam hal mutu genetis itu ada 2 prosedur yang harus dilakukan. Ya. Jadi untuk misalkan mutu genetis dilihat dulu ini sertifikat sumber benihnya ada atau tidak. Ada atau tidak. Ya. Setelah sertifikat mutu benih ada atau tidak, kemudian sumber benih itu mungkin. Sumber benih, kemudian langsung masuk ke ada nggak sertifikat mutu benihnya? Mutu benihnya. Nanti kalau ada, bagaimana? Kalau tidak ada, bagaimana? Nah, kalau misalkan dia ada, artinya gini, kalau dia ada, perlu juga diklarifikasi. Ya, oke. Atau dikonfirmasi. Dikonfirmasi kepada siapa? Kepada siapa? Bisa kita lihat ini sumber benihnya yang menerbitkan siapa? Instansi. Instansinya ya. Instansinya. Artinya kita bisa cek benar nggak ini kebenaran sertifikat sumber benih yang dimunculkan oleh pengedar bibit ini kalau sudah ditunjukkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi juga ini kan kita pengedar bibit itu saat membeli benih itu bukan langsung dari pemilik sumber benih. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi dari pihak ketiga. Pihak ketiga, pengedar. Pengedar itu. Kalau pihak ketiga tadi memang tadi jalurnya kita harus mengkonfirmasi. Kalau kita bisa langsung ke pengelola sumber benih kan jelas bisa ketahuan. Ya, ketahuan dia punya sertifikat. Ya, dia kalau misalkan dari pihak ketiga itu bisa kita lihat dokumen atau berita acara jual beli antara pada saat pembelian benihnya, pengadaan benihnya itu yang penting juga diperhatikan. Jadi pada saat pembelian itu harus ada apa itu dokumennya? Ya berita acara atau misalkan bukti pembelian, kwitansi atau itu kan membuktikan bahwa dia sudah membeli benih dari pihak ini pihak ini ya atau perusahaan ini dan perusahaan itu sudah untuk mengecek sertifikasi sumber benih tadi bisa ke unit kerja yang telah menerbitkan sertifikat tersebut. Oke. Berarti kan kalau misalnya sertifikat yang dimiliki oleh sumber benih kemudian pengedar mengedarkan benihnya itu juga terdaftar di kantor. Kalau sekarang malah mungkin, sudah by system sekarang malah. By system. Saya juga kemarin coba mengikuti di Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan sudah mempersiapkan semacam kayak katalog itu. Katalog. Jadi itu mungkin akan juga lebih mempermudah untuk dunia perbenihan tanam hutan khususnya para pengedar entah bibit gitu ya. Termasuk pengguna mungkin ya. Pengguna. Jadi memudahkan gitu ya kalau kita cari benih seperti ini terus di mana harganya berapa itu untuk penelusurannya juga ini. Itu lebih memudahkan. Nah, tapi secara detailnya kita nggak tahu. Belum mungkin tahu ya. Nanti narasumber ya. Mudah-mudahan ada sukarelawan untuk jadi narasumber mungkin dari teman-teman kolega kita yang mempunyai kapasitas terkait dengan hal tersebut. Mungkin suatu waktu mudah-mudahan kita bisa di podcast ini gitu. Oke, kita lanjut. Setelah mutu genetis tadi. Mutu genetis, kemudian mutu fisik fisiologis. Mutu fisik fisiologis itu ada nanti dia ada syarat umumnya seperti apa, syarat khususnya seperti apa. Syarat umum itu biasanya kalau ini ada kalau bahasa ini suka ada secara kualitas dan ada kuantitas. Kualitas itu kesehatan kesehatan, kekompakan, media. Terus batang mungkin? Batangnya misalkan berkayu atau belum berkayu karena nanti dia juga kita kan harus perhatikan apakah bibit itu siap tanam atau tidak. Karena bibit dengan benih ini agak beda ya. Kalau sudah jadi bibit itu kan dia mengalami pertumbuhan terus. Iya, betul. Dan makanya uji bibit yang akan diujikan itu kalau dalam ini saya lupa, tapi seingat saya itu maksimal 2 tahun itu dilakukan pengujian. Maksimal 2 tahun. Mungkin untuk jenis tertentu ada maksimalnya juga ya. Ada jenis tertentu, tapi secara umum pas growing kan lebih cepat. Karena apa? Maksimum. Misalkan untuk yang jenis yang dia mengalami percepatan tumbuh gitu di persemaian, kan akarnya bisa langsung tembus ke bawah. Itu juga jadi nanti
turun kualitas. Turun kualitasnya. Ya. Kan kalau ketika dicabut akarnya akan mengalami perlakuan. Ya, entah dipotong, entah atau, dia atau dicabut dengan paksa gitu ya. gitu. Sehingga Makanya, pada saat diangkut ke lokasi penanaman dia ya mungkin sudah mati di jalan. Mati di jalan. Makanya di beberapa tempat dulu di perusahaan persemaian gitu ya, perusahaan-perusahaan pengedar bibit itu mereka biasanya dilakukan rotasi bibit. Oh, rotasi supaya bibit, perlakuan ya. di persemaian ada beberapa perlakuan supaya untuk menghindari agar tidak tembus akarnya ke tanah ya, ke tanah, dari medianya ya, gitu ya. rotasi bibit. Kemudian agak dibikin stres dia biar pertumbuhannya nggak terlalu cepat. Oh gitu, ada triknya. Ya gitu. Tapi itu secara umum ya kalau ya, ini ya. umum, okay. Atau misalkan di beberapa tempat juga di bawahnya itu kalau yang agak modal sedikit dilapisi terpal ya, dia supaya dia tidak tembus gitu. Oke, mungkin kita masuk ke tadi udah syarat umum. Syarat khususnya. Nah, biasanya syarat khususnya kan kuantitas ya, diukur ya. Tingginya berapa? Tingginya berapa? Diameternya berapa? Kemudian jumlah daunnya. LCR ya istilahnya. LCR kalau yang untuk majemuk ya. Ya, maksudnya rasionya, perbandingannya. Crown rasio. Ya. Jadi kayak kerimbunan, rasio kerimbunannya. Misalnya untuk sengon kan mungkin beda, itu LCR. Ya. Terus kemudian tadi kalau kualitas juga biasanya kalau kita perhatikan itu batang yang tunggal lurus. Oh iya, batang yang tunggal lurus itu. Dan lurus. Biasanya itu yang ya bibit siap tanam yang gitu, pada umumnya ya. Pada umumnya. Tapi untuk sekarang itu yang hasil ini hasil kultur jaringan banyaknya di bawah. Nah itu juga memang kultur jaringan itu saya juga belum tahu ya secara. Apakah uji mutu bibitnya seperti yang itu? Ya saya juga belum menemukan itu secara kebijakan itu untuk pengujian mutu bibit dari pembiakan secara vegetatif seperti apa. Karena yang kita lakukan selama ini yang generatif dan yang secara umum dilakukan itu kan dari generatif. Ya. Oke. Dari berarti generatif. Yang selama ini yang aturan-aturan ini kan generatif dan itu yang barangkali mungkin nanti bisa mungkin bisa dielaborasi lagi. Mungkin sobat semesta kita cari sumber-sumber lagi ya. Atau mungkin bisa juga mengadopsi beberapa kementerian misalkan di pertanian yang sudah dia menggunakan bibit-bibit dari vegetatif. Seperti apa sih sebenarnya kalau pengujian mutu bibit? Nah, memang kita juga belum tahu ya, atau kita yang nggak tahu. Sudah ada tapi kita nggak tahu karena sudah lama meninggalkan perbedaan. Oke. Nanti kita cari tahu. Nah, mungkin kita ini aja yang tadi mungkin lebih detail bisa dijelaskan langkah-langkah pengujian itu udah semuanya belum tadi. Nah, kalau lakukan pengujian mutu bibit gitu ya, ini harus ada contekan ini. Ya, ada contekan. Kita lebih mudah. Misalnya kita ada beberapa memang yang perlu kita mengerti terkait dengan istilah-istilah pada saat pengujian bibit. Misalnya bibit itu apa? Bedanya dengan benih kan? Kemudian bibit itu BST itu ya, bibit siap tanam karena nggak semua juga BST itu apa gitu ya, mungkin bibit siap tanam tahu tapi istilah BST baru tahu padahal itu hanya singkatannya aja bibit siap tanam. Kemudian lot bibit lot bibit itu seperti apa, coba dijelaskan. Nah, kalau biji benih itu biasanya kalau di dalam dunia pendidikan ya biji itu biasanya bahan dari induk pohon atau tanaman pohon, tanaman hutan. Ya, bagian dari tanaman gitu ya. Bagian dari tanaman. Nah, begitu peruntukan nanti jatuhnya kalau misalkan dia pengertian lari ke benih, karena biji itu bisa digunakan untuk benih, bisa digunakan untuk yang lain. Apa yang lainnya? Contoh display. Oh, display. Oh iya. Ada yang untuk nanti ke arah benih, ada yang untuk display makanya saja. Kalau yang display saja kan dia pengertiannya nggak masuk pengertian benih. Kalau dia pengertian benih artinya biji yang akan kita gunakan sebagai bahan tanaman. Gitu. Makanya kalau benih itu ya bisa digunakan untuk display, bisa digunakan untuk souvenir. Kan ada di beberapa tempat itu saya pernah temukan juga tuh di Bogor itu juga biji kenari ya kalau nggak salah itu dijadikan
gantungan gantungan kunci. Iya, Gantungan kunci. Termasuk mungkin ada biji juga yang jadi sumber pangan. Ya, bisa Kan, juga. Dia kan begitu peruntukan atau penggunaannya bukan digunakan untuk untuk perbenihan, untuk pembibitan, bahan untuk penanaman. Dia ya tetap aja pengertiannya biji ya. Biji. Kalau ya. Kan digunakan untuk makan, untuk souvenir atau untuk display, dia tetap namanya biji ya. Nah, kalau begitu benih, dia peruntukannya untuk digunakan untuk proses berikutnya, untuk proses penanaman. Iya, penanaman. Nah, kalau berbeda tadi kalau misalkan bibit, kemudian bibit siap tanam. Seperti apa bibit siap tanam itu? Nah, bibit siap tanam itu kalau dalam pengertiannya ya artinya dia sudah cukup lah, sudah layak untuk siap untuk dilakukan penanaman. Iya, dari hasil pengembangbiakan benih. Kemudian dikelola di persemaian, disemaikan. Ada kriteria tertentu untuk siap tanam. Karena mungkin nanti tadi ada fast growing, ada yang lambat juga, itu kan ada kriterianya. Nah, mungkin nanti tiap jenis mungkin berbeda. Gitu, Mungkin nanti dikasih link aja Pak Ik. Untuk daftarnya. Iya, untuk daftarnya. Daftarnya itu kalau nggak salah ada di Peraturan Menteri Kehutanan. Peraturan Menteri ya. Masih ada Peraturan Menteri ya. Artinya mungkin nanti ada pembaruan juga ganti. Iya, ada pembaruan. Nah, itu juga bibit siap tanam artinya kecukupan bibit itu ketika dia sudah disemaikan itu kapan dia siap dilakukan untuk penanaman di lapangan. Ya. Karena ya sebenarnya sih kalau secara umum ya, kalau kita ini kan sebenarnya proses membangun ya. Beda kalau di hutan alam. Sebenarnya di hutan alam pun nggak melalui proses seperti ini juga tumbuh. Tapi kan tadi karena ini kita proses membangun artinya target produktivitas keberhasilannya itu kan supaya terukur. Iya, betul. Supaya terukur sehingga tadi proses-proses mulai dari sumber benihnya, mutu bibitnya itu ada standar-standar supaya keberhasilan itu tercapainya lebih maksimal. Gitu. Nah, kemudian tadi ada juga sempat disinggung lot benih gitu ya. Lot bibit. Lot bibit ya. Saya juga agak lupa juga itu. Coba kita cari contekan aja kalau gitu. Nah, kalau lot bibit itu yang biasanya dia kalau ini pengertiannya itu dia berada dalam benih itu diperoleh dari berasal dari satu sumber benih. Ya, satu sumber benih. Benihnya itu diperoleh dari satu sumber benih. Kemudian dia satu umur, satu periode penanganan gitu ya. Satu umur itu berarti satu kali penyemaian ya, memang itu yang mau diujikan gitu ya. Itu yang mau diujikan. Jadi nggak boleh misalkan dicampur-campur gitu ya. Kemudian juga satu perlakuan, misalnya perlakuannya ada yang kira-kira kalau perbedaan perlakuan. Mungkin perlakuan misalkan ada dalam hal benih ya ketika kita melakukan perkecambahan misalkan kan ada yang misalkan kalau jati diperem dulu, ada yang diperem atau misalkan ada jati yang ya nggak usah aja lah langsung tabur gitu. Kan ada yang model diperem ya kayak di perhutani itu dimasukkan dalam karung kemudian kalau dekat sungai dialirkan dalam sungai atau disiarami terus gitu. Atau misalkan jenis-jenis kenari, perlakuannya biasanya kan kita retakkan dulu. Ada yang diretakkan yang diretakkan. Itu untuk mempercepat supaya air itu masuk ke dalam benih itu, kemudian kandung lembaga yang di dalam benih itu terbuka. Kemudian dia untuk merangsang pertumbuhan. Karena kalau nggak dipecah dia lama banget tuh. Sampai muncul tunas itu. Makanya kalau di alam itu ya sampai lapuk lah. Ya kulitnya. Pelindungnya sampai dia lapuk di mana sisi dia alami. Tapi kalau secara perlakuan kan bisa tadi diretakkan. Jadi itu bagian dari perlakuan. Ya, itu lot bibit ya. Jadi kalau misalnya di dalam satu persemaian yang akan diujikan. Ada perbedaan sumber benih ya harus dibedakan. Mungkin dua sertifikat mungkin jadinya keluarnya karena sudah beda lagi. Makanya juga nanti kalau tadi kan lot bibitnya ya, mungkin nanti juga akan berbeda ketika jumlah ya, berapa yang harus diuji.
Kan nggak ada ukuran ukurannya tuh. Ya ada. Kalau nggak salah misalkan 1 sampai 1000. Sampai 1000 misalnya itu untuk samplingnya Ya maksudnya. bukan 1 ya, di bawah 1000. Di bawah 1000 ya. Oke. Di bawah 1000. Di bawah 1000. Di bawah 1000, 10. Ya. Kemudian 1000 sampai 100.000. 100.000. 100 ya. Ada tabelnya memang. Ada tabelnya. Ya, Mungkin nanti lebih detail ya. Kayaknya kalau 1000 sampai berapa ya? 100.000 ya? 100.000. Atau 50.000 ya? 50.000. Ada contekannya sih. Ada contekannya ya. Tapi kita ini dulu dikriteria mungkin ini di kriteria tadi ada yang belum diuraikan terkait dengan fisik fisiologi, coba mungkin di ini lagi Iya. terkait dengan Untuk mutu fisik fisiologis tadi ya. Tadi kan udah mutu genetik terkait dengan sumber benihnya ya. Iya. Oke. Biasanya kalau ini kan keadaan batang dia berkayu. Berkayu ya. Berkayu. Berkayu tuh mungkin kan di pangkalnya ya, di pangkalnya Ya. karena di supaya dia lebih kuat kan ya. Kalau masih muda kan dia lebih rentan kalau Lebih ditaruh rentan. di Oke. lapangan. Oke. Kayak batang. Kemudian kesehatan. Apakah dia kena penyakit? Kan bisa jadi di persemaian itu juga banyak penyakit. Iya. Nanti Itu- kalau diceknya misalnya daunnya kayak kurang nutrisi Ya, atau ada jamur. Ada jamur, atau dimakan ulat gitu makan ya. ulat, atau mungkin di perbatangannya juga mungkin sudah busuk. Sudah ada pembusukan karena jamur, karena gitu ya. jamur. Atau di penggerek batang. Penggerek gitu ya. batang ya itu ya hal-hal kemungkinan karena namanya juga jumlah banyak dan kemudian satu jenis kan Satu lebih jenis, mudah ya, lebih rentan terhadap, terserang hama dan penyakit itu. Kemudian juga misalkan diameter batang. Nah, diameter batang nanti dia akan diukur di bawahnya. Iya. Karena nanti akan ada persentase berapa sih diameter batangnya. Bukan persentase sih. Kalau diameter itu nanti rata-rata. Rata-rata ya. Rata-rata berapa, tingginya berapa, seperti itu. Itu yang mutu fisik fisiologis biasanya Ya, itu yang digunakan. Nah, nanti kalau misalkan pengen detail bisalah dilihat di Iya, ya. dikasih liling. Oke. Ada sobat semesta semua. Jadi di kami BPLHK Bogor itu pernah menyelenggarakan pelatihan terkait mutu bibit tanaman hutan ini, dan dokumentasi linknya itu nanti boleh di deskripsi ya. Nanti saya cantumkan untuk prosesnya seperti apa gitu ya. Dan kalau mungkin akan lebih detail lagi, bolehlah daftar ikut pelatihan. Mudah-mudahan ada pelatihan. Dan kemudian sobat semesta ikut salah satu pesertanya ya. Ya, mungkin akan lebih mendalam lagi kalau pelatihan. Kalau mungkin hanya lihat ya mungkin dari informasi podcast atau informasi dari regulasi yang ada, dokumentasi pelatihan memang tidak juga terlalu mendetail sih. Artinya hanya proses-prosesnya kira-kira seperti itu garis besarnya gitu ya. Kemudian ini selanjutnya. Nah, ya tadi ada itu ya, kekompakan media. Nah, kekompakan media memang nanti ada istilah kompak, ada retak, ada patah, ada apa lagi ya? Ada belah ya? Ada belah ya, ada belah. Ada belah, ada retak ya. Coba kita lihat di ininya. Beda ya. Jadi kalau kompak itu artinya dalam satu bibit itu kalau kita buka plastiknya, karena kan kita nanti langkah proses pengujian itu kita ambil sampel kan? Ya, ambil sampel. Ambil sampel, nggak semua. Kalau semua ya nggak jadi kan dia. Kalau dari ratusan ribu kan bisa berapa hari? Iya, kalau di sensus, waduh. Itu kita ambil sampel. Ambil sampel, nah nanti diambil sampel, kemudian diukur tadi tingginya, diameternya, kemudian kekompakan, kesehatan, kekompakan media ya. Kekompakan media. Nah, kekompakan media nanti kita buka tuh di di polybagnya, kita lihat apakah akar itu dia sudah kompak ya. Sudah kompak. Tanahnya itu sudah enggak, karena kaitannya nanti dengan penanaman ini. Penanaman. Ya. Kalau nanti medianya gembur ya, gembur itu lebih cepat terpisah dari akarnya sehingga pada saat di lapangan itu yang media ini kan bekal makanan juga. Ya, bekal makanan. Dan juga mungkin proses adaptasinya kalau misalkan tiba-tiba langsung dia kena dengan tanah yang baru. Tanah yang baru mungkin iya. Tanah apa? Tanah apa? Atau mungkin juga kalau misalkan nanti dia nggak kompak, bisa jadi misalkan akar-akarnya itu dia mengalami ini
apa sih kalau bahasa Jawa ketekuk itu apa ya? Terlipat. Oh, terlipat. Ya, Hingga patah. bisa mengalami busuk. Dan itu juga bisa mempengaruhi proses pertumbuhan atau bisa sampai kegagalan gitu ya. Penanaman ya. Sehingga kekompakan itu menjadi penting juga dalam proses standar pengujian mutu bibit itu. Jadi kekompakan. Nah, makanya dilihat ini kompak atau tidak, atau belah seperti apa. Nanti ada ukurannya sih, kalau hitung-hitungannya nanti bisa dilihat lah. Itu nanti bisa dilihat gitu ya. Nah, kemudian kaitan dengan usia. Ya, usianya kan seragam ya. Tadi misalnya maksimal 2 tahun. Makanya sertifikat mutu bibit itu kalau tidak salah nih ya, nanti bisa dikoreksi atau bisa dicek di Permen LHK ya nomor 3 2020 itu maksimal berlaku hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Artinya gini, kalau misalkan bibit yang ditunjukkan tadi kan maksimal 2 tahun. Ya. Bibit yang akan diuji. Ya. Kalau sertifikat itu maksimal 1 tahun, berarti umur udah 3 tahun. 3 tahun ya. Artinya ya kalau bibit 3 tahun sudah sebesar apa? Sudah sebesar apa? Kalau pas growing mungkin udah besar sekali. Memang, tapi kalau itu mungkin untuk jenis tertentu ya. Iya, jenis tertentu. Memang ini juga baik. Artinya kalau ini kan proses untuk penanaman massal ya. Memang ada beberapa kegiatan-kegiatan penanaman yang digunakan dalam proses untuk seremonial ya. Oh iya ya. Kalau seremonial itu kan ya biasanya ini kan pengujian digunakan untuk mungkin jenis ukuran polybag yang ini ya. Saya juga dulu sempat berpikir gitu ya. Apakah iya pengujian mutu bibit itu digunakan untuk semua jenis tanaman, digunakan untuk peruntukan semua penanaman gitu. Padahal kan penanaman itu enggak semua proses dalam rangka untuk pembangunan ya. Bisa misalkan untuk seremonial. Presiden mau nanam Presiden, Bu Menteri atau pejabat setinggi kita Terus kemudian juga polybagnya juga bukan polybag yang standar kecil-kecil gitu ya. Itu sudah menggunakan mungkin mungkin ini terkait dengan prosedural penanaman di kawasan hutan. Ya, atau pembangunan hutan tanaman ya. Atau misalkan kalau dulu proyek Gerhan ya, Gerakan Rehabilitasi Nasional dan penghijauan itu karena untuk menjamin supaya proses kegiatan yang dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah daerah itu bisa keberhasilannya terukur itu terukur keberhasilannya. Artinya ya tadi ya memang kalau dari sisi pengusaha ya tentunya ada hitung-hitungan secara ekonomi antara yang bersertifikat dengan tidak bersertifikat, antara sumber benihnya tadi benih diperoleh dari yang bersertifikat dan tidak sertifikat kan beda. Nah tentunya mempengaruhi harganya, harga jualnya ya memang itu dari ekonomi. Tapi kalau dari sisi kita misalkan orang kehutanan atau rimbawan kan tentunya melihatnya dari sisi keberhasilan. Keberhasilan untuk pembangunan hutan gitu. Nah itulah ya kita di dunia kehutanan karena proses penanaman kan jangka panjang. Kecuali jadi keberhasilannya tuh benar-benar harus terstandar di setiap tahapnya. Tahapnya gitu. Kecuali memang ya kalau untuk peneduh yang memang dimanfaatkan digunakan untuk peneduh. Terus jalan, memang itu juga penting gitu ya menjadi perhatian gitu. Nah itu. Tadi yang jumlah daun kaitannya dengan apa? Yang jumlah daun? Nah jumlah daun itu kerimbunan ya. Kerimbunan ya. Kalau ini LCR untuk yang majemuk ya daunnya. Majemuk ya. Artinya yang mungkin bisa dijelaskan daun majemuk. Daun majemuk itu kayak lamtoro, pete, sengon gitu. Kalau yang tunggal itu kan kayak duku gitu ya. Itu ya. Yang banyak yang tunggal, rambutan kemudian, terus merbol. Selain yang mungkin apa namanya keluarganya kalau dari yang sengon dan keluarganya itu? Itu apa ya? Saya kok lupa ya. Oh iya, lupa. nanti buka lagi. Ada karena pembagian donanya banyak banget itu. Dulu dendrologi nggak tahu nilai lupa apa itu pengenalan pohon itu. Ini saya rasa penting juga itu ya sahabat semesta ya, ilmu-ilmu itu kan harus diulang gitu ya. Kita seolah-olah dulu waktu belum belajar dendrologi itu daun itu sama hijau, ukurannya sama. Padahal kalau kita
belajar itu. Iya, ada daun Ada menyirip, ada yang bertulang gitu ya, kemudian bersisik, terus di pinggirnya itu juga ada yang bergerigi, ada yang bulat, ada yang oval, macam-macam lah. Coba aja kalau kita perhatikan gitu ya, itu juga penting juga gitu ya. Oke. Ya. Kemudian apalagi yang bisa diungkapkan? Nah ini mungkin ya tadi itu. ya tabel jumlah contoh ya, kalau di bawah 1000 tadi ada 10, kalau 1000 sampai 10.000 100 dan seterusnya lah. Kalau di atas 1 juta itu 2000 ya, itu kalau dicontekan itu ya. Ya artinya jumlah bibit yang di atas 1 juta ya 2000 itu ya. Itu yang mungkin skala besar ya. Iya, skala besar terkait dengan contoh yang di ini. Nah ini terkait sebelum pengambilan contoh. Jadi kadang-kadang yang di pengusulan itu kan dari yang punya bibit ya. Nah pada saat mau turun tim verifikasi itu jangan sampai pada saat baru turun bibitnya itu masih kecampur-campur gitu Pak. Itu juga tidak efisien dari waktu karena jangan-jangan kalau tidak. Jadi tadi terkait dengan lot bibit itu kita dipisah-pisahkan misalnya udah dari umur yang sama dipisahkan, kemudian sampai rapi satu bedengan karena nanti pada saat pengambilan sampel itu kan harus dihitung per bedeng itu ada berapa, kemudian jumlah bedeng berapa sehingga lot bibitnya udah ketahuan berapa gitu kan. Jadi pada saat pengambilan sampel itu udah bisa diputuskan nih diambil sampel berapa gitu kan. Ya, jadi itu juga penting ya. Harus tersampaikan ya ke pengadaan pengedar ya, mungkin sahabat semesta pengadaan pengedar itu juga perlu diketahui ketika saat ingin mengajukan untuk pengajuan mutu bibit tadi keseragaman itu yang perlu dilakukan, harus diperhatikan lot bibit tadi lot bibit tadi keseragaman tadi, misalkan bibit yang seumur ini disamakan tinggian. Jadi ya memang kan namanya juga makhluk hidup ya, tingginya nggak selalu sama, batangnya sama, tapi setidaknya akan terlihat dalam persemen yang akan diuji itu berapa bedengnya, dalam satu bedeng berapa, karena nanti itu yang akan dijadikan proses objek untuk kita uji. Gitu. Jangan sampai kan merugikan kita sendiri. Betul. Gitu. Ketika datang tim penguji, loh kok ininya kriterianya cuma D aja. Ya itu sehingga kan nanti ada ya kelas ya, ada kelas P, ada kelas D, kelas pertama, kelas kedua. Memang ada nanti persentasenya. Misalkan kelas pertama itu berapa? Misalkan 95 untuk kriteria umum. Ya, kriteria umumnya di atas 95%. Untuk kriteria khususnya berapa persen gitu. 95% kalau misalnya. Ya, itu untuk yang kriteria umum ya. Itu untuk yang kelas pertama. Iya, kelas pertama. Itu ada kalau nggak salah di ininya. Nah, memang itu ya kalau langkah-langkah dalam pengujian kayaknya bagus juga nanti nanti mungkin terakhir itu ya kita coba detailkan dulu yang terkait pengambilan contoh supaya ya sedikit memberikan kan ini gini, dari sisi bagi yang seorang penguji itu dia kan proses-proses ini adalah yang dilakukan supaya setiap tahapan itu diketahui oleh usernya juga. Jadi si usernya itu kan yang punya bibit ini, jadi dia juga harus punya keberimbangan informasi bahwa yang dilakukan tuh A, B, C, D, sehingga ketika keputusannya itu disampaikan itu dalam posisi keberimbangan informasi gitu ya. Artinya ini ya, ya sebenarnya untuk mempermudah ya. Makanya penting dokumen-dokumen itu misalkan disertakan. Iya, disertakan. Itu akan lebih mempermudah tim penguji. Artinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Misalkan kebutuhan pengujian bibit itu apa saja? Tadi misalkan jumlah lot bibit yang akan diperiksa. Terus kemudian jumlah bedeng. Ya tentunya tadi bisa kita lihat aja berapa sih bibit kita yang sudah kita semaikan. Misalkan tadi 1000, berarti ya nanti kan 10 tuh ya. Ya itu yang perlu diperhatikan. Jadi jumlah bibit setiap bedengnya berapa, contoh bibit yang akan diperiksa berapa. Nah nanti tinggal pengambilan contohnya. Nanti tim penguji sehingga akan mempermudah penguji. Kayaknya ada deh itu metode. Ini cuma saya lupa. Metodenya itu gimana? Pak mungkin ingat itu saat melakukan ini. Ya ingat itu caranya, saya cuman ingat istilahnya itu acak gitu. Stratified random sampling with
apa gitu istilahnya. Pokoknya satu kali yang pertama itu saya ingatnya pakai bola, membelakangi bedeng, kita lempar. Kita lempar ke belakang. Ya, untuk menentukan di mana titik pertama kan. Ya, nanti habis itu baru secara ini dilakukan secara terstruktur. Jadi misalnya kalau dalam satu bedeng ada 1000, misalnya kita ngambil ada posisi di tengah-tengah, ya kita berurut dari ini berarti kalau 1000 kan per berapa tuh? Diambil 10. 10. Berarti per 100 kan? Ya. Jadi yang ke 100 itu yang kita ambil yang kedua, yang ke 200 ketiga, yang ke 400 keempat, dan seterusnya sampai yang 1000 itu terakhir 10-nya gitu. Nah, saya dulu yang agak lupa gini, Pak. Saat menentukan bedeng mana yang akan kita ambil contoh, ini kan bedengan banyak nih. Banyak. Jumlah 1000 itu kan bedengan ya. Kalau 1000 mungkin belum terlalu banyak ya. Tapi kalau yang misalkan 100.000, 100.000 ya. 100.000 itu banyak bedeng. Udah banyak bedeng. Nah ini menentukan bedeng yang akan kita ambil tuh yang mana gitu. Itu juga saya dulu gimana ya dulu. Saya kayaknya butuh ini lagi nih. Butuh penjelasan juga ini. Ya, kalau enggak studi banding nanti kita studi banding ke teman-teman BPTH untuk merefresh lagi nih ilmu-ilmu bagaimana cara gimana 100.000 itu ya. Nah, dari 100.000 berarti ada 100 bedeng kalau 100 bedeng 1000. Ya. Apakah tiap bedeng diambil 1000, 10 gitu? Apakah kita gambling aja gitu atau? Tapi kalau memang 100 bedeng diambil 10, kan di situnya memang kalau 100.000 diambilnya 100 ya. Iya, kan sedikit aja. Iya, beda karena kalau ini ngambilnya cuma satu-satu doang tiap bedeng kan gitu. Nah, ini juga perlu diperjelas ya. Mungkin kita aja yang belum jelas kali. Maksudnya kita perlu merefresh lagi. Ya, merefresh lagi. Nah, nanti mungkin kita bisa studi banding ke BPTH atau nanti kita teknisnya seperti apa itu. Atau nanti kita bisa juga diskusi dengan teman-teman yang masih aktif ya melakukan pengujian mutu bibit atau bisa jadi juga kita malah bisa belajar juga dengan pengedar Pak, biasanya kalau diuji gimana sih gitu ya. Oke. Ya artinya untuk meng-cross check juga. Tidak menutup kemungkinan semuanya yang kita sampaikan juga akan tidak benar gitu atau benar gitu ya. Artinya kita kan hanya juga untuk bagaimana kita merangsang untuk belajar terkait dengan perbedaan ini juga mengingat-ingat ini karena saya kan juga udah lama ya. Udah lama banget. Ya dari tahun 2015 ya. Saya terakhir di Balai Perbenihan Tanaman Hutan itu. Oke. Terus apa lagi ya kira-kira? Kita kayaknya sambil minum kali ya Pak ya. Udah. Biar hari ini ada ini. Kira-kira apa lagi ya? Nah, memang nanti yang perlu diketahui juga tadi kan ada ya. Tadi juga sudah sempat disinggung-singgung sebenarnya kaitan dengan nanti label yang akan diterbitkan. Oh ya. Jadi label yang diterbitkan. Jadi kalau misalkan tadi kan yang diuji itu kan mutu genetis dan mutu fisik fisiologis. Kalau mutu genetis itu kan dari sumber benih bersertifikat. Artinya benih yang diperoleh untuk proses pembibitan itu harus dari bersertifikat. Nah, artinya kalau itu tidak terpenuhi, makanya yang akan diterbitkan namanya surat keterangan pemeriksaan. Jadi bukan sertifikat mutu bibit, bukan. Tapi surat keterangan. Artinya ya surat keterangan itu ya tadi dari sisi perolehan benih itu belum diketahui apakah itu dari sumber benih yang bersertifikat atau tidak. Kalau memang sumber benih yang sebenarnya bersertifikat tapi dia tidak mengetahui itu tidak bisa menunjukkan bahwa itu berasal dari sumber benih kan, tetap mutu bibitnya dikeluarkan ada surat keterangan hasil pemeriksaan. Gitu. Kalau misalnya hanya mutu bibit, sertifikat mutu sumber benih aja, mutu bibit, mutu benihnya nggak ada, gimana ya? Itu masih surat keterangan nantinya? Surat keterangan kalau sepengetahuan saya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi ya? Terpenuhi. Oh, baru itu sertifikat. Tapi yang sepengetahuan saya ya. Tapi nanti perlu kita cross check lagi ya. Perlu kita kita cross check lagi. Tapi sepengetahuan saya kalau tidak
misalkan salah satu tidak terpenuhi untuk tapi sertifikat. seingat saya kok ini tapi ya. itunya diaturnya dan atau ya. Dan atau Iya. artinya kalau dan atau sebenarnya Berarti bisa pilihan. bisa pilihan ya, Bisa salah satu ya. Salah satu. Artinya kalau misalkan dia dari mutu benih sebenarnya sudah melalui proses dia dari sumber benih bersertifikat. Iya. Benar. Iya. Jadi kalau mutu benih itu ada sudah jelas sebenarnya ya hanya kita perlu menelusuri mana sertifikat sumber benihnya. Tapi kalau benihnya. iya betul ya. Ya. Berarti kuncinya di sertifikat mutu benih mutu ya. benih sebenarnya. Kalau dia kan di mutu benih juga kalau ada asal usul. Ya ada asal usul. Ya. Kemudian kalau asal usulnya tidak ada, dia juga keterangan mutu benih kan. Jadi kalau ada sertifikat, oh berarti kuncinya gitu. Gitu. Ada di sertifikat mutu benih. Ya. Maksudnya untuk mengetahui dia ini dari sumber benih bersertifikat atau tidak. Oke, udah ketemu tuh. Ya, sampai nginget-nginget aja. Memang nanti ini ya, ini sudah mau akhir kali ya? Ya sudah mau akhir. Kita ini prosedurnya. Ya, sebelum prosedur mungkin disebutkan dulu penetapan standar mutu bibitnya. Yang tadi hasil pemeriksaan ya, itu kalau yang hasil kalau mutu pertama ya kan jadi ada dua, mutu pertama itu P, kemudian mutu kedua itu D. Jadi hanya dua kelas ya, aja. Untuk P klasifikasi aja. Ya. Yang tiga itu memang udah tidak ini ya. Yang tiga afkir itu memang afkir. Artinya kalau dia tidak ada pengujian mutu bibit, dia tidak ini ya itu dianggapnya afkir. Gitu. Nah, berarti untuk kriteria umum untuk yang pertama itu? Kalau yang pertama itu untuk yang standar umumnya, standar pengukuran standar umumnya itu di atas 95%. Di atas 90%. Kalau standar khususnya 90% ya lebih ya. Tapi untuk kedua, untuk D itu? Ya 75% itu sudah bisa diterbitkan. Diterbitkan untuk yang kedua ya. Itu yang untuk yang umum. Ya. Kalau yang khususnya 70 sampai 90%. Ya. Berarti termasuk tinggi juga tinggi ya. juga. Berarti mutu kedua itu yang paling utama di persyaratan umumnya harus terpenuhi ya. Terpenuhi. Jadi 75% itu ya sayang gitu kalau misalnya di persyaratan khususnya udah 90%. Tapi persyaratan umumnya kecil ya. Perlu diperhatikan persyaratan umum itu. Oke. Nah mungkin yang terakhir kaitan nanti dengan prosedur. Prosedur. Nah nanti misalkan nih dari pengedar bibit baik itu koperasi, perorangan atau misalkan BUMD atau BMS mengajukan ke unit Satker. Entah itu boleh BPTH atau UPTD. Atau UPTD. Ya, nanti UPTD sertifikasi mutu bibit. Bibit ya. Itu boleh perbenihan tanaman hutan, UPTD perbenihan tanaman hutan di dinas provinsi itu sudah ada. Sudah ada ya. Sudah memiliki kewenangan itu. Nah, nanti dia akan melakukan pengujian ya. Pengujian setelah usulan mereka menelah usulan disposisi ke petugas lab, bukan lab, tim mungkin tim tim sertifikator ya. Itu kan yang punya otoritas ya. Mungkin administrasi juga dicek dulu kan. Dicek dulu. Ini layak untuk diverifikasi atau enggak di lapangan. Termasuk jumlahnya berapa. Kan nanti akan menentukan tim yang akan diturunkan berapa ya. Oh iya ya terkait dengan jumlah itu. Nah, baru nanti proses dari hasil pengujian mutu bibit itu dikembalikan ke pihak pengusul. Dikembalikan ke pihak pengusul. Entah itu terbitnya dalam bentuk sertifikat mutu bibit atau surat keterangan hasil pemeriksaan gitu. mutu bibit tanaman hutan. Itu. Kayaknya secara garis besar sudah semua kita bahas ya. Perbenihan tanaman hutan dari mulai sumber benih, mutu benih, kemudian mutu bibit. Tapi masih ada satu yang kelewat ini. Apa itu? Tapi mungkin di kesempatan yang lain karena kali kita ketemu masalah perbenihan agak bosan. Ya agak bosan, nanti kita harus tema-tema yang lain ya. Ini karena kita yang mengawali, jadi yang kita kuasai lebih. Artinya sebagian besar mengetahui dan pernah melaksanakan pelatihan dan itu juga dulu awal sekali saya terlahir sebagai seorang abdi negara gitu ya. Satu lagi yang belum pengawasan peredaran benih dan bibit itu tapi nanti kita setelah ganti dulu ke tema lain ya. Untuk karena pengawasan ini kan sebenarnya sama sih ya semua ini terkait semua ya. Terkait semua dari keseluruhan. Cuman dari sisi pengawasan. Ya. Oke.
Mungkin terima kasih Mas Abid Ya, untuk sama-sama. kali ini, pertemuan kali ini ya. Sudah 3 kali kita ketemu. Ya, Mudah-mudahan kita nanti narasumber yang lain ada yang bersedia untuk datang ke podcast kita ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengeksplor banyak hal ya kaitan dengan dunia bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Ya, mungkin tidak menutup kemungkinan kita dari lapangan ya. Ya, pengalaman dari lapangan apa yang sudah diaplikasikan. Ya, siapa tahu kita bisa berkunjung ke KTH bisa, atau teman-teman yang memang dia penggiat lingkungan hidup ya dan kehutanan ya. Berarti nanti kita ini status saya berubah nanti. Jadi narsum jadi host kita berdua ya. Ya, kita gantian aja. Kita gantian. Kalau ada narasumber lain kita jadi host aja berdua. Kita bisa berdua ya. Kita bertiga lebih seru kayaknya. Oke. Terima kasih ya Mas Abid, Sobat Semesta. Kita akhiri saja untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin saya tidak menyimpulkan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, komentar, saran, kemudian usulan materi yang akan kita podcastkan di podcast ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe ya. Suka, komentar juga, share. Kalau dirasa bermanfaat ya silakan. Ya, setidaknya kalau tidak bermanfaat bagi kita barangkali ya. Barangkali bagi ekstrimnya nih, ekstrimnya. Bisa jadi kita hanya nge-share saja, orang lain menikmati manfaatan itu ngelewati jalur kita. Pahalanya lewati berkah ya bagi kita semua. Ya, kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat Sobat Semesta Menghijau.